Shalom. Shalom. Mohon perhatian kepada jemaat. Gereja Protestan Mamuku anggota PGRI Asisten Utara Jemaat Larat nomor 20 garing KTU Data JLK garing UJ garing 05 garing 2020. Majelis Jemaat GPM Larat Utara menyampaikan selamat pagi dan selamat datang bagi jemaat teristimewa kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali mengambil bagian dalam persekutuan ibadah jemaat di saat ini. Selanjutnya majelis jemaat meminta perhatian jemaat terhadap menyampaikan keluarga jemaat sepekan ini sebagai berikut. Ibadah bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Kami beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kami bersorak-sorai karena Tuhan telah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan dunia Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaan. Kami mengakui dan memuji Tuhan, Allah yang menyelamatkan kehidupan kami. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Kami memuji kebesaran Dia Tuhan yang Allah kami. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena kita kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang melakukan. Kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Ya Allah, kami mengaku bahwa kami pun turut melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamaah tangan yang menyelamatkan, kasih yang menghidupkan, dan kuasa yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau karena besar kemuliaan-Mu ya Tuhan. Raja Surgawi, Allah yang Maha Kuasa. Ya Kristus, Anak Bapa Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Kepada pelayanan firman Tuhan. Karena itu bagian Al-Quran yang dibacakan di saat ini terbaca dari kitab Kudus Perjanjian Lama. Dan di 1 Samuel pada ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-20. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Dengan lainnya sopan. Ada seorang laki-laki dari nama lain, Sofi, dari Gunung Efraim. Namanya akan nanti Yeroham bin Elihu, bin Tohu bin Sufi, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam Sidon.
Di sana orang itu, di sana yang menjadi imam Tuhan ialah itu anak ini, Hofni dan Finehas. Pada hari pertama persembahkan korban diberikanlah kepada Penina istrinya dan kepada semua anak yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun dia mengasihi dia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi Maria selalu menyakiti hatinya supaya ia besar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga dia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu hari, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia kepada Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan bersila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak berwarna. Keesokan harinya bangunlah perempuan itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi selamat hari Minggu, Shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Ketong bersyukur bahwa kalau beda dari Bapak Ibu, ketong semua boleh dimungkinkan Tuhan untuk tiba di minggu ketiga dalam bulan ini. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa itu karena kekuatan dan kehebatan kita. Tetapi ketika beda dengan Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak dimungkinkan Tuhan untuk berjumpa dalam pada minggu ketiga di saat ini, kita harus bilang bahwa Tuhan itu luar
baik untuk semua. Sebab tanpa Tuhan tentu kita di Bapak Ibu betul saya akan pernah mungkin untuk menjalani dan mendapat hari-hari yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah minggu ketiga ini oleh Lembaga Pembinaan Jemaat GPM, teks bacaan yang menjadi fokus dalam pemberitaan di minggu ini adalah pertama Samuel 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20 dengan tema pemberitaan gereja rumah tangga yang memulihkan trauma. Beta hendak mengemukakan sebuah pertanyaan penting bagi kita semua yang hadir di saat ini, bahwa apa yang ada di benak Bapak Ibu, saudara-saudara semua ketika kita mendengar tentang kata keluarga. Mungkin yang muncul dalam data di Bapak Ibu punya pikiran adalah keluarga itu adalah rumah yang penuh kasih. Keluarga itu adalah tempat di mana selalu ada yang namanya canda, tapi juga tawa. Keluarga adalah sebuah tempat di mana ada persekutuan akan bersama itu terjadi. Ada saling mengasihi yang dijalani dan dilakukan di dalamnya. Tetapi kalau orang mau jujur, itu mau bilang bahwa di dalam kita punya perjalanan dan realitas hidup sebagai keluarga, kita semua keluarga selalu baik-baik saja. Ada keluarga yang terlihat bahagia di luar, tetapi sebenarnya menyimpan banyak duka di dalam hati. Ada anak yang sedih karena sering dimarahi oleh orang tuanya. Ada orang tua yang stres karena masalah ekonomi yang menumpuk. Ada suami istri yang saling menyakiti dengan kata-kata yang kasar. Bahkan ada anggota keluarga yang merasa tidak dihargai di rumahnya sendiri. Karena itu kalau orang mau jujur Ibu Bapak, tentu semua yang datang di saat ini juga mengalami hal itu. Nah, bacaan kita di hari ini Bapak Ibu membawa kita untuk melihat bagaimana keluarga Elkana yang disampaikan dalam bacaan kita di saat ini. Beta dan Bapak Ibu tentu akan belajar dari kisah dan pengalaman hidup dari keluarga Elkana yang digambarkan dalam pertama Samuel 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita mau bilang kepada Bapak Ibu semua bahwa keluarga ini sebenarnya adalah keluarga yang sangat religius. Karena setiap tahun dong datang ke Tuhan di Silo, lalu kemudian dong memuji Tuhan, dong mempersembahkan apa yang merupakan kewajiban mereka. Tapi sebenarnya keluarga ini sedang mengalami yang namanya sakit. Hidup mereka religius karena tiap waktu, tiap saat dong datang berjumpa dengan Tuhan. Kalau dalam bukunya bacaan dibilang setiap tahun keluarga Elkana ini dong pergi dari Rama ke Silo untuk berjumpa dengan Tuhan, memuji Tuhan di situ. Tapi habis dong pulang dari Silo, dong beribadah memuji dan memuliakan Tuhan di situ, sampai di rumah dong dimulai. Dan terkadang Bapak Ibu itulah yang kemudian dinampakkan dalam bukunya perjalanan hidup sebagai orang-orang percaya. Untuk datang ke Tuhan hari ini, tetapi sampai di rumah kalau makanan belum siap, terus bangun. Dan itu berarti bahwa Bapak Ibu segala sesuatu yang kita lakukan dalam punya perjalanan hidup sebagai orang percaya sebenarnya harus selaras. Apa yang kemudian kita nyatakan kepada Tuhan itu sebenarnya harus diwujudkan dalam tindakan itu. Jangan cuma betul bikin baik for Tuhan, betul datang for Tuhan dengan baik, tapi kalau betul jujur sebenarnya betul tidak melakukan.
apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan. Beta hanya memberikan pesan penting yang kemudian disampaikan dalam bentuk punya bacaan di saat ini Bapak dan Ibu. Pesan pertama itu adalah bahwa trauma atau luka batin itu sebenarnya ada dalam bentuk punya perjalanan hidup sebagai keluarga dan rumah. Dalam bentuk punya bacaan di situ digambarkan bahwa Hana sebagai istri daripada Elkanah ini mengalami penderitaan yang sangat berat. Ia belum memiliki anak dan pada saat itu seorang perempuan yang tidak memiliki anak itu dianggap sebagai sebuah aib yang besar. Dan penindak terus kemudian menyakiti hati Hana dengan perkataan yang melukai, dan itu dijalani dan dilakukan berulang-ulang dalam kehidupan mereka. Akibatnya yang bisa dilakukan oleh Hana hanyalah menangis, dia kehilangan selera makan, dan juga dia merasa sedih terhadap perlakuan itu. Kalau orang pikir Bapak dan Ibu keadaan seperti ini juga bisa terjadi dalam ketumpuk hidup sebagai orang-orang percaya. Ada orang yang terluka karena sering dibanding-bandingkan. Ada anak yang takut pulang ke rumah karena orang tuanya sering bertengkar. Ada pemuda yang kecewa karena merasa gagal dalam hidup. Ada juga orang tua yang merasa lelah karena beban hidup semakin berat dan tidak bisa lagi ditahan. Ada rumah yang seharusnya menjadi tempat nyaman justru menjadi tempat munculnya luka. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Allah, kita jangan hanya menjadikan rumah sebagai tempat tinggal bersama, tetapi rumah sebenarnya harus menjadi gereja kecil, tempat di mana setiap orang merasa nyaman, tempat di mana semua orang merasa diterima, dan tempat di mana semua orang merasa mengalami Tuhan dalam hidup. Itu pesan pertama Bapak Ibu yang mau dibilang dalam punya bacaan Alkitab saat ini. Pesan firman yang kedua dalam bacaan kita di saat ini adalah bahwa keluarga itu harus menjadi tempat di mana kepedulian dan empati itu diwujudkan. Di dalam ayat yang ke-8 bacaan kita Bapak dan Ibu dikatakan bahwa Elkanah berkata kepada Hana, "Mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa engkau sedih?" Walaupun Elkanah mungkin belum sepenuhnya memahami perasaan Hana, tetapi ia hadir dan mencoba menghibur istrinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kadang orang yang sedang terluka itu sebenarnya tidak membutuhkan pada kasih. Mereka hanya membutuhkan orang yang mau mendengar. Dalam bentuknya kehidupan keluarga rumah tangga pun juga anak-anak juga membutuhkan orang tua yang mau mendengar cerita mereka. Pemuda juga membutuhkan keluarga yang mendukung dan mengerti pergumulan mereka. Orang tua juga membutuhkan penghargaan dan juga perhatian dari anak-anak di dalam keluarga. Seringkali Bapak dan Ibu ketong terlalu cepat untuk menghakimi. Ketong berkata bahwa sing boleh cengeng, sing boleh padeni, sing boleh menangis kalau ada masalah, atau ketong kurang beriman ketika mengalami yang namanya masalah itu. Padahal kata-kata seperti itu sebenarnya bisa menambah duka dalam dunia perjalanan. Tuhan mengajarkan kita untuk saling mendengar. Tuhan mengajarkan kita untuk saling menguatkan. Tuhan mengajarkan kita dan Bapak Ibu untuk saling mengasihi dalam bentuknya keluarga kita. Saling mendengar ini merupakan hal yang paling penting Bapak Ibu, sebab ketika kita menjalani punya perjalanan hidup dan ketika beban-beban hidup itu menjadi berat, kita masih perlu hati. Tapi belajar untuk mendengarkan menjadi sebuah langkah yang mesti berjalan dan Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi
dikasihi dalam Tuhan. Itu pesan kedua yang kita mau bagi bagi Bapak Ibu semua di saat ini. Pesan yang ketiga dalam bacaan kita itu adalah bahwa pemulihan itu terjadi ketika keluarga membawa luka trauma itu kepada Tuhan. Di dalam ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-16 digambarkan bahwa Hana tidak menyimpan kesedihannya sendirian. Ia datang kepada Tuhan dan berdoa terus-menerus sambil menangis. Dan firman Tuhan berkata, Hana berdoa dengan hati yang pedih di hadapan Tuhan. Ini mau bilang apa Bapak Ibu? Hana punya spiritualitas pengharapan kepada Tuhan itu memang benar-benar. Penina dia setiap waktu, setiap saat, menyakiti dia setiap waktu, setiap saat, tapi dia sering pernah balas apa yang dia dilakukan terhadapnya. Tetapi ketika dia berhadapan dengan persoalan hidupnya yang berat, luka batinnya yang tersiksa itu, dia tahu kemana dia harus berlaku. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, spiritualitas pengharapan di dalam doa yang dilakukan terus-menerus ini harus juga menjadi spiritualitas beda dari Bapak Ibu yang ada di jemaat dan Bapak Ibu. Sebab Hana mengajarkan kepada dia dari Bapak Ibu bahwa orang-orang percaya juga bisa sedih, orang-orang percaya juga bisa kecewa, orang-orang percaya juga bisa menangis. Menjadi orang beriman Bapak Ibu bukan berarti bahwa Tuhan harus pura-pura kuat. Sebab Tuhan tidak pernah menolak air mata daripada diri. Tuhan mendengar doa orang yang terluka dan itu harus didasari pada kesungguhan. Kalau ada orang yang kemudian ketemu sebagai pengalaman anak ini memang kalau mau jujur bilang akan sulit Bapak Ibu. Orang betul hati sakit, orang menyakiti itu di rumah, di tempat-tempat kerja, di kantor, kadang-kadang itu membalas. Jadi orang beriman bilang bisa dan bersedia. Lainnya begitu salah. Jadi kalau orang menjaga hidup, itu menyadari bahwa masalah sebesar apapun itu, kalau orang datang ke Tuhan sebagai sumber hidup, pasti terjadi. Itu pesan ketiga Bapak dan Ibu yang kita mau bilang bagi kita semua di saat ini. Karena itu, jangan cuma kita sibuk kerja, jangan cuma kita sibuk di sekolah, jangan cuma kita sibuk untuk bermain judi online, sibuk dengan gadget, lalu kemudian kita lupa dalam perjumpaan kita. Kita tahu bahwa yang mengatur kita di Bapak Ibu hidup itu adalah Tuhan, dan kita diajarkan oleh Hana di saat ini supaya membangun kedekatan dan keintiman dengan Tuhan itu juga menjadi sebuah hal yang penting. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, pesan keempat yang mau disampaikan lewat temunya bacaan di saat ini adalah bahwa keluarga itu harus memiliki yang namanya kepekaan rohani. Di dalam ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-18 bacaan kita tergambar bahwa ketika Imam Eli awalnya salah untuk memahami Hana, ia mengira bahwa Hana mampu, padahal Hana sedang sedih dan sedang berdoa kepada Tuhan. Kadang-kadang Bapak dan Ibu dalam keluarga itu juga berlaku seperti ini. Ada orang yang diam karena terluka di kaki kemudian dianggap sombong. Ada yang marah karena kecewa tetapi kemudian dianggap membangkang. Ada yang menjauh karena sedih tetapi dianggap tidak peduli. Karena itu kita belajar memiliki hati yang peka dan penuh belas kasihan. Imam Eli sebenarnya Bapak dan Ibu adalah merupakan representasi dari pimpinan agama. Terkadang sebagai pimpinan agama juga kita tidak peka untuk melihat persoalan-persoalan umat, luka-luka umat. Lalu kemudian kalau ada orang yang salah, bikin sesuai yang Tuhan mau, lalu kemudian dia sembah.
Kadang-kadang itu juga yang kemudian tercermin dalam tempuhnya perjalanan ini. Ketong gagal untuk memahami dan ketong gagal untuk peka terhadap seluruh realitas kehidupan, bahkan juga di dalam realitas pelayanan. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, umat ini sih banyak dari itu sebagai apa dan pelayan. Umat menuntut daripada kita dari Bapak Ibu sebagai pelayan adalah mengerti dan memahami apa yang menjadi kondisi mereka. Layanilah mereka juga dengan sukacita. Jangan pernah bertanya, tetapi layanilah mereka dalam kecintaan kasih karunia Allah. Dan itu menjadi penting. Peka sebagai seorang pelayan terhadap seluruh kebutuhan umat. Itu juga yang kemudian diajarkan oleh anak dalam tubuhnya bacaan besar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, oleh karena itu sebagai orang percaya jangan pernah kita coba untuk menghakimi, tetapi biarlah pemulihan itu terjadi dalam tubuhnya perjalanan hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jika kita melakukan itu di dalam kasih Tuhan, maka kita percaya segala sesuatu yang kita di Bapak Ibu lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba dan pelayan juga akan berkenan di hadapan. Hal yang terakhir juga yang kita mau bagi untuk semua di saat ini lewat umumnya bacaan adalah Tuhan sanggup membuat luka itu menjadi sebuah kesaksian. Di ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 bacaan kita, Tuhan akhirnya menjawab doa Hana dalam bacaan kita. Hana melahirkan Samuel yang kemudian dipakai Tuhan menjadi seorang nabi yang besar. Dari seorang perempuan yang penuh dengan air mata, Tuhan menghadirkan berkat yang besar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini sebenarnya mengajarkan kita di Bapak Ibu bahwa luka bukan akhir daripada cerita hidup. Tuhan sanggup mengubah kesedihan itu menjadi sukacita. Tuhan sanggup memakai pengalaman pahit kita menjadi berkat bagi orang lain. Keluarga yang pernah terluka juga bisa dipakai Tuhan untuk menolong keluarga lain yang sedang terluka. Sebab Tuhan tidak pernah jijik dengan seluruh persoalan-persoalan ini yang kita dari Bapak Ibu temui dalam hidup ini. Karena itu, jadikanlah Tuhan sebagai yang utama. Jadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita, sebagai keluarga-keluarga Allah, dan jadikanlah rumah tangga kita sebagai tempat Tuhan. Jadikanlah rumah tangga kita sebagai tempat di mana kasih Allah itu berdiam, tempat di mana saling mendengar untuk dipraktekkan, dan tempat di mana saling mengampuni itu diwujud nyata. Dan ketika kita di Bapak Ibu dilihat, maka kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan akan tetap dan senantiasa meliputi ketubuhnya perjalanan ini sebagai orang-orang yang percaya. Gereja rumah tangga yang memulihkan trauma itu bisa terjadi kalau Tuhan berpihak dan Tuhan bertindak di dalamnya. Kalau Tuhan yang terlibat dalam tentunya persoalan kehidupan keluarga rumah tangga, atau saya akan pernah mengalami yang namanya logik. Tetapi ketika Tuhan dilibatkan dalam tentunya perjalanan kehidupan sebagai keluarga-keluarga Allah, masalah sebesar apapun, tantangan sebesar apapun, persoalan sebesar apapun, atau mampu mengatasinya, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang memampukan kita yang baru. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua untuk tetap menjadi keluarga-keluarga yang bergantung kepada Tuhan. Amin. Dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu terimalah janji penyertaan. Maka Allah damai sejahtera yang melebar perjanjian yang kekal, membawa kembali dari antara orang anak gembala agung segala domba, yaitu
Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kami dengan segala yang baik untuk melakukan terhadap Yahweh Yesus Kristus. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita selesai.